bersama Jajo di sini. Ada Lupus. Oke, minggu kemarin libur ya? Minggu kemarin libur. Oke, ini minggu ini baru keluar lagi nih di chapter 986. Betul, dengan judulnya adalah Namaku adalah ya, isi sendiri ya. Nah, biasanya kalau di sini nanti di penghujung cerita yang akan jadi kunci dari sebuah judul. Konji. Oke, langsung aja kita bakalan nge-review chapter One Piece terbaru di 986. Betul. Oke, ini di covernya Betul. ada, wah ini keterlaluan sih. Ini Pound gak dianggap. Ini kenapa jadi One Piece jadi mepet-mepet serial Indosiar? Jadi si Lola betul sama Chiffon akhirnya berlayar pergi meninggalkan bapaknya ditinggalin. Mereka tidak percaya bahwa Pon adalah bapaknya ya. Iya. Ini akan jadi cerita sedih juga sih nanti kalau seandainya mereka akhirnya menyadari bahwa yang mereka tinggalkan itu adalah bapaknya sendiri. Iya. Aduh. Oke, lanjut langsung masuk ke scene-nya nih. Ini langsung scene pintu belakang Pulau Onigashima. Betul. Nah, yang jadi concern gue juga, ya. Gue langsung aja to the point. Yang jadi concern gue adalah di sini ketika ini bisa dilihat di tangga ini, ya. Ini ada Kinemon sama Denjiro, betul, meninggalkan para samurai yang tadi bareng. Yang tadi bareng-bareng sama pengikutnya tuh, anak buahnya ditinggal bertiga. Yes. Mereka terpisah. Kenapa? Pertanyaan gue. Mereka ditinggal ya? Kenapa ya? Ayo. Ini mungkin gini John. Gue sedikit jinggal gitu. Karena kan mereka kan bareng kan, mereka bareng nih sama Marco dan lain-lain gitu kan. Yang si Reizo ini. Ya, itu kan yang di atas. Yang di atasnya. Ya. Cuman kan si Denjiro sama Kinemon itu kan di bawah barengan, tadinya kan barengan Usopp, Nami. Iya. Terus kan mereka mencak kan, bagi tugas kan tuh. Iya. Nah, ketemu lagi kan di sini tapi samurai-samurainya gak ikut naik ke atas. Ini akan jadi ibarat kata kalau zombie nyerang ini ada gelombang, John. Ada gelombangnya. Jadi nanti setelah mereka udah mulai, nanti diikutin nih sama yang mereka ini, mungkin ada kepala lagi nanti dipimpin. Jadi entah Marco, entah siapa. Bisa. Gitu. Jadi maksud lu ini mereka memang pisah jalan lagi aja. Pisah jalan dulu gitu. Jadi biar nggak semuanya mati, John. Serangan kejutan. Serangan kejutan. Oke, kenalin nih ada Ewing, ya, kameramen kita luar biasa. Udah gatel kayaknya dia mau diucapkan. Serangan kejutan bisa kejutan. Bener juga kampret ini ya. Nah, ini dilihat Kinemon Denjiro akhirnya bertemu dengan Nine Scabbard yang lainnya. Iya. Nah, kita bisa lihat ada yang tewas di situ. Siapa John yang terkapar di atas tanah itu, John? Waduh. Perlu gua zoom kayak itu. Bahagianya, tapi ada sedihnya juga. Berarti Kanjuro ini kalah oleh Kiku. Kalah, John. Di serangan terakhir tuh yang mau clash itu, yang kemarin kelihatan cuma pedang berdarah doang. Pedang berdarah, John. Ternyata berarti itu benar pedangnya Kiku ya, yang berdarah, darahnya darah Kanjuro. Darahnya si Kanjuro. Oke. Nah, tapi ini kan mereka akhirnya sedih nih kan? Sedih. Mengingat masa lalunya, kebersamaan mereka dulu. Gitu yang miskin. Udah hampir 30 tahun lebih, John ya. 30 tahun setelah mereka bergabung. Ya. Kemungkinan timeline-nya seperti itu. Oke. Nah, akhirnya cuman kenapa? Kan kita tahu Kinemon nih kesel banget ya sama Kanjuro. Iya. Bahkan yang pas pertama di Skochi tuh ditebas kan? Pas ketahuan, pas pertama langsung ditebas, nggak pakai mikir tuh Kinemon. Saking keselnya sama pengkhianatnya kan. Iya. Nah, tapi kok di sini Kinemon ngasih topi, men. Tutupin Kanjuro dengan topinya Kinemon. Kenapa tuh, Jo? Menurut lo? Kalau menurut gue ya, ini referensi gue adalah ketika Luffy clash sama Katakuri, setelah Katakuri tumbang, kalah dari Luffy, itu kan diberi topi sama dia sebagai penghormatan. Jadi maksud lo Kinemon tetap menghormati Kanjuro? Tetap menghormati. Wow. Sebegitupun Luffy ke Katakuri, ya kan? Nah, di situ yang ditutupin adalah, ya kan, taringnya Katakuri. Kenapa yang ditutupin taringnya Katakuri? Karena itu adalah kekurangan. Ya, Luffy dia menghormati. Ya. Nah, di sini Kanjuro ditutupin sama si Kinemon adalah menutupi aibnya si Kanjuro. Mungkin dengan dikasihnya topinya itu adalah sebagai
penghormatan buat menutupi Ya, aibnya dia. 30 tahun bersama juga. Betul, tetap Ya. dia menghormati. Oke, next. Ini kita lihat pertemuan Izo dan Kinemon. Ini sama si Aduh. Denjiro juga agak kaget juga. Izo, aduh. Setelah sekian lama tidak bertemu kan, lama banget loh. Lama banget, Jon. Lama banget. Kayak lu nggak ketemu gue, jaduk. Mau kemana, Jo? Lebay banget. Oke, ini kalau dari pembicaraannya mantul nih. Mantul, sadis. Kenapa ya? Nine Scabbard nih dibikin sama Oda nih kayaknya wow banget gitu loh. Ini ya, Kalimat per kalimatnya yang kalimat per kalimat yang dikeluarkan tuh bikin gue merinding, Jon. Sin-sinnya. To be gitu. honest, gue merinding di sini ya kan. Pas dibilang Kinemon ngobrol, Jon, lu lihat tuh. Yo, ya yo. kan, Kinemon lagi tos tuh sama si Gua Kinemon. Oke, Yo, gue Izo. Yo. Izo, Ya, kau sudah yakin mau mati di sini? hahaha. Aku sudah bosan dengan hidup sekarang. Mari kita akhiri ini. Aduh. Tapi ini Izo cowok kan ya? Gue harus cowok. Dan dulu dong. Jangan dong. Aduh. Oke. Lanjut ya. Nah, itu dia langsung bergegas ya kan. Oke. Ya kan langsung bergegas. Nah, ini langsung kita masuk ke Kaido. Oke. Scene-nya Kaido lagi nih. Nah, bisa dilihat di sini adalah gua fokusnya sebenarnya satu. Siapa tuh? Itu ada gambar kepalanya Orochi. Oke. Ya kan, nah kita kan tahu nih Oke. di luar sana muncul nih apa namanya teori spekulasi yang mengatakan bahwa Orochi itu belum mati. Termasuk gue, Jon. Iya, lu pun mengatakan seperti itu karena Iya. basically dia pemakan buah iblis. Iya. Yang mana buah iblisnya adalah Kepala banyak. Iya. Kepala banyak. apa ular kepala banyak atau Hydra apalah Iya, itu iya, entahlah. sejenis itu Mitologi. ya. Tapi setelah itu gue berpikir lagi, Jon, kalau seandainya itu dia sedang mengaktifkan buah iblisnya, mungkin iya. Tapi kan ini lagi buah iblisnya lagi off, Jon. Lagi mode off, belum mode on. Berarti benar nih mati ya. Toh di sini digambar benar-benar yang pucat, biasa kan kalau di komik udah pucat gini Pucat. Udah ketam. udah ketang. Oke. Benar ya? Berarti mati ya. Oke, kita sepakat. Sekarang ya. Oke. Oke, dilanjut. Nah, ini langsung kayak Oniba Wansu, terus para samurai negara Wano itu langsung tunduk. Itu setelah Kaido nanya, declare ya kan? Ya, Kaido declare, lu mau ngelawan? Lu mau jadi anak buah gue atau lu mau ngelawan gue? Langsung tuh di situ sontak langsung si Oniba Wansu, si Fukurokuju tuh atasannya si Oniba Wansu langsung bilang, kami Oniba Wansu dengan pasukan ninja negara Wano beranggotakan berapa, Jon? 5.000 orang. Langsung mengaku tunduk kepada Kaido. Jon Keterlaluan men. segitu cemennya men. Segitu cemennya men. Ya, Aduh. lawannya Kaido juga. Iya, lawannya Kaido juga. Oke lah. Terus diikutin lagi sama si mantan kepala pasukan Imamogiri Umi, Hotei. Nah, itu kepala pasukan dari samurai juga ya, Jon? Ya, dia juga punya 5.000 orang kan. Punya 5.000 pasukan juga. Mulai sekarang kami juga mengaku tunduk kepada Kaido. Nah, tapi kebanyakan. Nah, di sini bisa dilihat pembicaraan dari si para anak buahnya Oniba Wansu ya. Oniba Wansu sama para samurai. Dia bilang kan kayak ada yang Orochi sama. Ya sudahlah ya. Terus ada anaknya buah Kaido juga Iya. ngomong, "Oh, syukurlah aku tidak ingin tiba-tiba musuh dengan kalian tahu." Nah, maksud gua adalah Iya. ini berarti memungkinkan ketika nanti Luffy dan teman-teman aliansi Luffy berhasil membuat Kaido terpojok, bisa jadi mereka semua akhirnya menyerang balik ke Kaido, berkhianat lagi gitu loh. Karena kan ini tipe-tipe orang cemen kan. Cemen sih. Ya kan, ya mereka mencari Cemen tapi sebenarnya mereka punya skill bagus, Jon. betul, tapi mereka takut aja tidak akan bisa mengalahkan Karena Kaido posisinya sudah terpojok dan tidak punya ketua. Betul. Bagaikan Mungkin nggak, Jon? Nah. Bagaikan apa? udahlah, ya mungkin Oke. akan Apa? Mungkin nggak, Jon, menurut tuh kalau seandainya nanti si Oniba Wansu ini ngelihat Nine Scabbards ini nyerang Kaido, mungkin nggak mereka bakal berbalik untuk menyerang Kaido lagi? itu maksud gue. Mungkin, sangat mungkin. Oke. Sangat mungkin. Ya tipikal biasanya kan kalau Luffy udah ke sebuah pulau, sebuah Iya. negara,
Akhirnya penduduk itu jadi mengelulukan lu. Betul, lu, betul. gitu. Pokoknya lu ya. Begitu ya terus. Mengelukan maksudnya ya, mendukung lah ya. Mendukung lah, Ya, support. Nah, terus dilihat ada Bos Hyogoro. Ya, dia nggak suka dengan tindakan si Bushi-nya seperti itu gitu. Tapi guys, Jajo punya teori tentang Bos Hyogoro. Gimana, Jo? Jadi gini, John. Bos Hyogoro kan ini kayak kurus, kering, kecil gitu ya, John. Setelah sekian lama di penjara gitu kan, John. Padahal sejatinya dia itu kan badannya gede, John. Iya kan? Nantinya akan ada scene Sanji masak, John. Sanji masak, ntar dimakan tuh sama Bos Hyogoro, badannya gede lagi, John. Lu tahu kan? Ya. Kita lagi nge-review One Piece, Iya, bukan Moten Rossi. bukan. Ayo masak. Bukan Dragon Ball anjir. Aduh. Moten Rossi jadi gede lagi maksudnya. Ya maksud gue mungkin kapan juga Enggak masak. lah, udahlah. Udah. Ya udahlah, John, lupakan itu cuma sekedar selentingan di otak aja, John. Iya. Nah, lanjut. Oke. Nah, di sini ada scene-nya akhirnya Big Mom berbicara. Nah, gue sedikit concern dengan Big Mom, ucapannya Big Mom. Oke. Big Mom kan bilang, Mama, dengan begini jadi jelas siapa yang kuat di sini. Nah, maksudnya nih gimana, Jo? Oke. Kalau menurut lo? Kalau menurut gue ya, Yes. ini ngerujuk ke omongannya si Kaido, John. Ngerujuk ke omongannya Kaido ketika dia mendeklar ke orang-orang yang ada samurai, ke semuanya yang ada di bawahnya itu, Ya. kalian mau ikut merebut dunia ini dengan bergabung bersamaku atau melawanku dan mati di sini, John. Dengan perkataan itu ketahuan yang kuat tuh siapa, John. Setelah itu kan diakui kan sama si Kokurakujo sama yang pasukan samurai yang punya 5.000 pasukan itu, Ya. ya kan dia mengakui kan bahwa mereka juga mengakui untuk mengikut ke bergabung ke Kaido. Dari situ udah ketahuan siapa yang kuat, John. Iya. Maksudnya ke situ. Maksudnya lebih ke situ ya? Iya, betul, John. Kalau menurut gue. Oke. Lanjut. Oke. Nah, ini kita lihat Nami ketangkep, ya Nami kan, ketangkep, sama John. Carrot. Kasihan sih. Cuman kira-kira lepas lah ya. Lepas sih mereka. Otomatis yang paling gak suka mereka ditangkap itu adalah mereka dianiaya adalah Osoba Mask. Kita nggak sebut Sanji, John. Karena dia udah pakai red suit. Iya. Dan dia nggak suka kalau dibilang Jerman. Bisa jadi Oke. saat ini Sanji sudah ada di situ. Tapi tinggal nunggu waktu buat nyerangnya Dia aja. kan pakai red suitnya, jadi nggak kelihatan. Wah, kampret tuh, John. Iya, men. Bisa jadi dia ada di sebelah Kaido atau yang akan nyelamatin Momonosuke. Karena Nggak dia kelihatan. bisa buncin ya, John, bisa ngilang gitu ya, John. Dia, John. Iya, bisa tembus pandang. Kampret juga ya. Ya nggak, ya nggak. Ya, bisa. Sadis ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, di sini akhirnya kan Kaido bertanya kan kepada Momonosuke. Kan? Iya, itu tuh. Lu gua kasih kesempatan. Gua karena nggak percaya dengan lu. Karena lu cengeng, nggak mungkin lu anak kayak Oden. Iya. Ya kan dianggapnya kan kayak gitu. Dan faktor lain itu yang menyebabkan si Oden nggak percaya itu kalau dia anaknya Oden Kaido nggak percaya itu anaknya Oden. Pas lagi ditanya mau dicebu yang dilempar dari loteng tuh, ya kan? Ditanyain lu anaknya siapa, malah ketakutan tinggi, malah nangis ya kan? Dia takut tinggi. Dia ragu, makanya si Kaido tuh ragu, dia anaknya Oden apa bukan? Ya. Kan gitu. Dikasih kesempatan kan? Kasih kesempatan. Kalau emang lu bukan anak Oden, ya udah lu nggak gue eksekusi. Iya, gagal nih eksekusi kita nih, gagal bubar. Kalau lu anak Oden ya lu Gua gue aja. eksekusi. Iya. Gitu kan? Akhirnya ditanya lagi, tapi dengan gamblangnya dia bicara Dengan muka babak belur, dengan sangat yakin dia ngomong bahwa Momo itu artinya adalah orang yang tak terkalahkan, unbeatable. Dan gue Pede banget. ya kan, dan gue adalah Kozuki Momonosuke. Wah, gile. Tapi habis itu nangis, bangsat. Habis itu meratapi nangis, anjing gua ngomong apa tadi? Jemput maut. Nah, balik lagi tapi Oke. gue juga concern di sini si Usopp. Oke, Ya kan ini ada scene-nya Usopp sama Chopper. nyasar John itu, John. Nyasar nih. Ya. Nah, gue lihat dari perkataannya Chopper nih. Ya. Dia bilang kan, Usopp kita dikepung. Apa itu raksasa? Nah, si Usopp jawab kan, percayalah pada ketangguhan Frankie Shogun. Nih, raksasa ini siapa, Jo?
yang belum ditongolin kan dari para pasukannya Kaido nih yang members nih, yang gede-gede, John. Numbers. Numbers. Yeah. Members. Dua members. Numbers ya. Numbers. Berarti kemungkinan mereka nyasar di wilayahnya numbers Numbers yang lagi pada kongko ya kan. Nah, selamat nggak nih? Kalau kata gua, Yes. Jadi kita bicara nih, wah tapi bener men, numbers besar, ada chopper di situ. oh iya John. Di sini Chopper kepancing, makanannya, John. men. Chopper nih bisa jadi nih John. Iya lawannya, mau nggak mau siapa lagi yang bisa sebesar numbers? Ngikutin dia ya kan. Wah gila John, bener John. Iya kan? Langsung rumble ball John. Rumble ball langsung. Chopper dari bawah, Usopp dari bawah aja. Dari bawah ya kan. Tembak, Yang penting tembak. kalau Usopp nih ya kan support dia, support. Iya. ya kan? Wah, oke. Nah, ini kita lihat di sini bahwa Nance Kabat udah mulai masuk, udah mulai kelihatan. Terus ada Law juga, ada Kid. ada Zoro udah mulai kayak Iya, dari panel ini tiga panel ya. Berarti ini kan si Lau, Kid, sama Zoro. Kid masih kelihatan prima, John. yoi, dia Si bakal Lau, seneng. Lau Dia- lagi serius nih, Lau lagi fokus gitu. dan ada beruangnya kan lagi Beruangnya lagi on fire banget kayaknya. Nah, Zoro nih, Zoro yang suram, John. Kalau dari mimik mukanya nih Iya. kelihatannya apa benar dia kecapean? Seharusnya enggak dong. Zoro seorang Zoro yang angkat barbel mulu. stamina sih oke, John, tapi fisiknya, John, dia kan pernah kena sama killer, John. Ketusuk itu dada, John. Belikatnya hampir putus tapi nyangkut. Iya. Itu, John, di situ dia ada luka juga, John. Jadi sebelum pertarungan dia udah punya luka yang tajam, John. Iya. Oke lah, next. Tiba-tiba Lanjut. ada ledakan, boom. Aduh. Ya kan? Ini yang the boom ini adalah ternyata si borgolnya dari Yamato ya. Yamato bener. Itu Si- yang dilepasin sama Luffy itu. Luffy gokil yang ngelepas saya. Gitu dah. Oh, Langsung dilempar, lempar jauh-jauh. Tapi kalau dilihat di situ, Luffy seperti sedikit harus konsentrasi sedikit, Jo. Harus konsentrasi dia. Iya, maksudnya tidak seperti yang ya kita tahu itu Kita kan tahu. Khalid bisa kan Bisa dengan santai gitu kan. dengan santai langsung Iya, meledak. iya, benar, benar. Nah, kalau Luffy itu kayak harus gitu dulu. Harus fokus, dia harus benar harus fokus lah pokoknya. Berarti dia belum menguasai banget. Belum menguasai banget. Setuju nggak sampai situ? Setuju. Jadi kalau sana kan dibikin santai juga, berarti otomatis dia udah setara relik dong. Iya, Kan nggak sih. mungkin, John. Iya. Jadi tetap harus dibikin ada jedanya, John. Nah, ini kan begitu selesai meledak, si Yamato kesel. Kesel nih. Ya nggak? Karena anjir dibilang kan bom ledak begitu ditaruh di tangan gue kan. Karena daya ledaknya wow banget, John, itu, John. Dan Yamato jadi, wah, gue langsung anggap, oke, Kaido bukan orang tua gue lagi. Kaido bukan babak gua. Kaido bukan babak gua. Nah, di sini Ya. setelah ledakan itu terjadi, tadinya kan si Yamato pengen langsung nyerang tuh. Ya kan, Ya. dia udah nafsu banget, udah kesel banget sama Kaido. Iya. Makanya Yamato pengen langsung nyerang, tapi ditahan sama Luffy. Ya. Nah, Luffy bilang, tunggu dulu ya mau. Ya mau. Enggak, si Oden tuh kenapa sih? Dia suka banget di saat tegang Dia nyelipin selalu ada jokes. satu jokes gitu. Ya lu harus Harus kayak waktu dia apa? Hold'em. Iya, Yang pertama tuh. Dia manggil apa? Buldebu apa anjir? Ngaco emang. jadi Yamawa gitu lagi. Tapi ini di sebelahnya Husu, lu lihat dia tuh. Ada kayak Catwoman, John. Di sebelahnya Husu nih. Tuh. Oh ya kan itu anak buahnya Husu. Iya, pakai topengnya gitu juga ya, John. Iya. Tar dulu, John. Ini kan ngomongin si Yamato nggak ngakuin Kaido itu babaknya. Ya. Apa mungkin si Yamato-nya anaknya dari Big Mom, John? Hah? Di awal aja kita udah dikasih tahu, John. Yang si Pon itu nggak diakuin sama anaknya. Ya mungkin aja Yamato juga nggak mau ngakuin kalau ini juga anaknya dari Big Mom dan Kaido. Ya tetap. Maksud lo ibunya adalah Big Mom. Iya, Bapaknya tetap Kaido. iya bapaknya tetap Kaido. Memang kansnya ada. Iya. Karena kan mereka dulu satu pernah berlayar bersama. Iya, Ya kan kasarnya si Rohige aja bisa tuh iya bisa. punya istri
yang siapa ibunya siapa? Edward Weevil. Edward Weevil. Thank you, Wing. Diingetin. Nah, Dia udah kayak perpustakaan gitu. Udah langsung auto YouTube dia. Mantap dia nih. maksud gue adalah sangat memungkinkan karena Ya. Shiro Ibi aja bisa berhubungan dengan ibunya Edward Weevil, begitupun dengan Kaido bisa berhubungan dengan Big Mom, bisa, ya kan? Ya di sini ya kita lihat aja lah. Ya. Nah, tapi begitu di sini mau nyerang, ya kan? Aha. Yamato mau nyerang, langsung ditahan sama Luffy. Luffy bilang kan, Ya, untung kita sampai tepat waktu. betul. Tapi yang akan memulai pertarungan ini bukanlah kita. Wah men, lu tahu nggak ini yang terjadi apa? Nggak ngerti gue John. Hah? Nggak ngerti gue. Gimana? Ini artinya Luffy haki apa yuk? Dia haki observasi. Observation hakinya ya. Iya, dia membaca bahwa akan ada yang menyerang. Taruh. Tapi kalau dari Nine panel, Scabbard menyerang men. tapi kalau dari panelnya sih iya John. Iya, Jadi setelah men. dia ngomong nih, tapi yang akan memulai pertarungan ini bukanlah kita. Deng, langsung Nine Scabbard Nine Scabbard ngedobrak. ya kan? Luffy udah mulai baca masa depan men. Ngeri John. Gile, nggak percuma doi berantem sama Katakuri. Nggak percuma juga doi udah latihan 2 tahun sama Rayleigh. Nah, walaupun waktu itu belum bisa. Iya, dia dan Rayleigh juga bilang kan, yang akan melatih semua haki itu adalah pertarungan yang sesungguhnya, John. Ya. Pertarungan yang sesungguhnya. Ada poin itu. Ada poin itu. Cuma di situ tetap yang dibutuhkan sampai kapan dia bisa mencapai pertarungan yang sesungguhnya kalau nggak diikuti sama stamina yang pro juga. Kan otomatis di situ staminanya harus prima juga sampai dia bertahan bisa dapat si haki itu. Dan Rayleigh bilang bahwa ya, lu harus ketemu lawan yang kuat buat biar lu semakin kuat juga. Buat ngupgrade Ya, hakinya. ya kan? Benar. Rayleigh sempat bilang gitu. Nah, Sempat bilang gitu. ini begitu didobrak, langsung pada kaget nih si King All Star. kaget. Betul. King, Queen, sama Jack kaget semua nih. Nah, kalau ngomongin observation haki berarti kalau menurut gue nih Jack King Queen nggak ada observation hakinya. Buktinya mereka bisa kaget. Harusnya kalau mereka punya, mereka bisa mengantisipasi itu, John. Bisa mengantisipasi serangan apa, coy? Serangan dadakan. Serangan kejutan, ya kan? Surprise. Tapi sebenarnya kan seharusnya Katakuri merupakan komandan, ya kan? Iya. Komandan dari Yonko. Nah, All-Star pun merupakan komandan dari Yonko. Seharusnya mereka punya ya, maksud lo gitu kan? Iya, maksud gue gitu. Tapi mungkin observasi haki ini memang gak semuanya punya. Contoh, komandan dari Big Mom ini kan gak hanya Katakuri, Iya. ya kan? Ada Komandan Manisan kan ada Smoothie. Iya, Smoothie. Nah, mereka kan gak bisa observasi haki kan? Iya. Jadi basically menurut gua memungkinkan para All-Star-nya Kaido ini nggak punya observasi haki karena ya kemampuannya saja. Mungkin daya serangnya doang paling yang Iya, kuat ya. mereka tidak punya karena tidak jadi patokan bahwa komandan seorang Yonko harus punya observasi haki. Itu berarti nggak ada patokan itu. Toh buktinya komandannya Big Mom hanya Katakuri saja yang punya, maksud gue itu loh. Iya. Dan balik lagi John, ini All Star ini, basically mereka kan binatang. Mana bisa mereka mengantisipasi? Yang ada mereka diantisipasi sama manusia. Wah, elah. Namanya aja bajak laut binatang buas. Isinya binatang, John. Nah, pertanyaan gue justru ini yang lebih menarik. Apaan, John? Big Mom punya observasi haki nggak? Enggak. Big Mom berarti nggak punya nih, menurut gua. Kaido pun nggak punya. Tapi haki apa, John? Yang bisa keras itu busonya kencang, John. Ya Busonya iya. kencang. Jadi berarti observasi haki ini bukan berarti ketika lu sudah setingkat komandan Yonko ataupun Yonko, Iya. lu belum tentu punya observasi haki. Mungkin. Hanya orang-orang pilihan. Mungkin punya, tapi nggak diperdalamin nama dia. Kan ada tingkatannya haki itu juga. Oh iya benar, John. Bahasanya Iya gila. perdalam. Ini kayaknya dia harus ditarik ke depan nih, John nih. Dia malu sih. Malu sih, John. Jadi gimana penonton? Ini kameramen harus in frame juga kan nih, John? Nih, buat informasi aja,
Ewing ini suka mengeluarkan teori-teori yang ajib juga. Yang ajib sebenarnya. juga. Yang kadang kita angkat juga, Iya, Jon. tapi doi pemalu. Itu. Oke, lanjut ya. Ini langsung ada muncul Izo nembak pedangnya King. Berarti menurut gue King ini bukan benar-benar user pedang, men. Karena dia nggak bisa ngejaga pedangnya, Jon. Yes, gila loh, pedang itu kan senjata utamanya, Oh iya, tapi ibarat kata udah kayak temen, Jon. iya, bisa lepas. Jadi menurut gua dia memang ya pakai pedang hanya senjata aja. Contoh kayak Kaido Bawa palu gada. Thunder baguanya. Ya, Thunder baguanya. Bagua. Thunder baguanya, tapi ya itu hanya alatnya dia. Basically dia tetap kuat. Basicnya dia emang tetap Nah, kuat. King pun menurut gua kayak gitu. Dia bukan benar-benar seorang pendekar pedang. Jadi ini mematahkan Zoro akan melawan King. Oh, gitu kan, ya banyak juga spekulasi kan. Karena King bawa pedang, Zoro bawa pedang, akhirnya Zoro akan melawan King gitu kan. Tapi menurut gua ini bisa terpatahkan karena King udah nggak megang pedangnya lagi. Di sini bukti murni lagi, bukti fakta kalau mereka nggak punya observation haki. Yo masih nih ngomongin observasi. Iya, Jon. Lu nggak lihat yang si Zoro itu, Zoro bisa nangkis itu yang serangannya si dari Batman, ya kan? Panahnya bisa ditangkis pakai pedangnya. Masa sekelas King nggak bisa ya, Jon? Mungkin gini Kak. Oke. Wah, ini dia nih. Ini kan situasi lagi enak nih. Iya. Mau ngeksekusi kan. Iya. Situasi kan lagi tenang, nggak tahu ada perang si All Star ini. Jadi ngapain juga gitu. Kejutan gitu. Iya. Jadi pas bisa. Kaget. Oke, benar. lanjut nih. Langsung ada Udah nih, udah. panelnya, ada Raizo Lens Kabat ya, langsung nih. Terus ada si kucing juga mukul ininya ya, palu gadanya di Kaido ya, dipukul juga tuh. ya kan. Nah nih, Jadi udah tanpa senjata tuh Kaido. Kaido Udah nggak tanpa punya senjata. senjata, langsung dengan ada ulti apa tuh kayak apa Jon ini yang bulat-bulat gini, Jon? bulat Ini Jon. Jadi kayak ada suara gitu kan, buanglah namamu tuh, buanglah semua akalmu ya kan, pertaruhkan nyawamu pada satu serangan ini. Yoi. Nah, gue concern di sini yang berikutnya adalah, ini Kaido berkata dengan lantang, dia teriak, serangan kalian tidak akan mempan. Gila ya, kuat. Tapi di panel bawahnya, jangan pernah datang lagi Wano, di situ ada bayang-bayang Oden. Ada bayang-bayang Oden di situ. Jadi sekilas tuh si Kaido ngeliat, buset ada Oden. Setelah dia ngomong gitu, Jon. Oke. Nih, gue sedikit agak melebar sedikit. Oke. Kita tahu bahwa di luar sana muncul gosip bahwa bukan gosip, ini fakta ya. Iya. Berita bahwa editornya One Piece, salah satu editornya One Piece itu menangis baca chapter berikutnya nih yang besok. Iya. Ya kan? Iya, sebenarnya belum di make sure juga sih antara yang ini dan yang 967. 987. Ya. 987. 987 tapi kayaknya 987 yang besok kan? Besok. Iya. Nah, yang besok dia nangis. Iya. Ya kan, jadi menurut gue si Kaido serangan ini Kaido nggak berasa, nggak mempan serangan. Jadi semua tekad yang dikeluarin nama Red Scabbard ini sia-sia. Dia nggak terasa, nggak mempan, akhirnya semua dihajar sama Kaido, bahkan sampai ada yang makanya editornya nangis. Mungkin semua usaha yang dia lakuin selama 20 tahun terakhir tahu-tahu nggak ngaruh gitu aja. Mungkin yang bikin sedih itu kali. Yang bikin sedih itu. Kayaknya. Gue speechless, Jon. Ya, tapi kalau gue bilang nggak ngaruh. Gue bilang Kaido tidak nggak mempan. ngaruh. Kalau menurut gue nih ya, ada yang mempan, tapi nggak semua, Jon. Nah, yang serangan ini nih. Yang serangan ini, dari mereka nyerang semua nih. Yes. Nggak semua emang kena ke Kaido, tapi ada yang kena. Ada yang terasa, ada yang mempan. Ada yang mempan di dia, entah geli-geli gimana gitu. Lumayan ya kan. Beset lah. Atau lecet dikit gitu. Lecet dikit. Gua enggak. Kalau gue iya, karena di sini kalau menurut gue ya mungkin Denjiro yang bakal kenain sih. Enggak. Denjiro dia bakal kena serangannya. Oke, kita lihat aja besok nih.
boleh kalau kalian penonton Staf Ohara tercinta Betul. mau komentar ini akan mempan atau tidak, silakan. Dan boleh juga bilang kalau seandainya apakah yang membuat editor Udah boleh. sensei. Kira-kira nih menurut kalian menitikan air mata, nggak mewek ya, menitikan air mata atau at least merinding lah. Itu apa tujuan? Kira-kira kejadian apa yang membuat? Tapi kalau lu nangis karena One Piece, yang mana chapternya? Kalau gua itu yang ini banget ya, itu pas lagi Going Merry sih John. Going Merry dibakar John. Lu itu? Iya, Kalau gue S. S. Karena itu di luar ekspektasinya, dia S sudah bebas, tahu-tahu bang. Wah, kan gue kelayan langsung. Kalau gue langsung, wah gila. langsung tek gitu ya. Kalau gue cuma kaget, nggak kaget sih, maksudnya kayak anjir mati gitu doang. Ekspresi gue ya mati, gue bilang gitu. Karena kan yang status yang dipegang si S kan Berarti adalah lo si Going Merry ya? abangnya si Luffy gitu kan, kakaknya si Luffy. Itu pun juga cuma yang Sakazuki apa sih yang di Sake doang kan, maksudnya yang jadi di Sake doang kan, gitu doang. Nah, kalau Going Merry itu kan udah nemenin dari awal, John. Nemenin dari Ya, Luffy itu sedih merintis sih, dari tapi awal gitu. Kalau gue sih lebih sedih ya. Kalau Ewing, Wing? Lu apa, John? Bonchan paling sedih lah. Bonchan. Wah. Oh, itu Pas sih. sacrifice di Impel Down itu, waduh. Waduh, itu juga si John itu, John. Tapi kalau gue Bonchan, karena Bonchan basically kan emang lawak ya. Lawak. Ya. Jadi gue kayak, iya dia lucu kan, karakter lucu gitu, bukan karakter serius gitu. Iya. Gue kayak, ya Masih ke bawah lucunya ya. Iya, masih ke bawah lucunya, men. Gua Gimana lu Bonchan. bisa bilang Bonchan gimana, John? Kenapa? Karena- apa yang bikin lu Sedih respect gitu, Iya, respect sedih gitu. Karena kan dari awal itu Bonchan itu kan musuh gitu. Iya. Kenapa dia mau ngorbanin dirinya sendiri sih buat musuhnya sendiri? Itu dia. Itu ibarat kata timeline-nya ini dari yang musuh, dari kawan sampai punya loyalitas tinggi, berani mati. Oke, buat kalian komen juga yang Betul. bikin kalian sedih pas episode yang mana? Nah, apalagi pas di scene yang mana gitu. Nah, boleh, Di boleh, kejadian boleh, apa boleh, tuh, boleh, kira-kira tuh. Oke deh, sampai sini aja. Minggu depan kayaknya nggak libur ya? Nggak libur, nggak ada tanda-tanda. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan selamat Idul Adha juga buat Selamat Idul Adha. teman-teman semua yang merayakan. Buat yang merayakan selamat Idul Adha. Yang gemuk-gemuk, tolong jangan keluar tanpa pakai baju, nanti Betul. salah. Dijaga juga takaran makan kambingnya. Betul. Ya kan? Kalau ada yang punya darah tinggi, ya kan? Kolesterolnya naik dan Ya, segala kolesterol naik dan macam. lain sebagainya. Oke, sampai jumpa lagi. Yo!